Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Business Development for E-commerce. Halo, selamat malam Sobat Ngulik semua. Gimana nih malam minggunya? Lagi pada bosan di rumah? Atau justru lagi produktif nih nugas? Nah, sesibuk apapun Sobat Ngulik di rumah, jangan lupa untuk nonton terus dan dengerin Ngopi Podcast. Ngobrol penuh inspirasi bersama aku Fitri dan aku Dias. Tapi ini kita akan kedatangan sebuah seorang narasumber yang sangat luar biasa nih. Kita akan kedatangan narasumber yang hebat banget. Pertama, beliau itu udah cantik banget. Terus juga kedua, beliau itu kali itu banyak terus gitu. Dan terakhir, beliau itu menjabat sebagai salah satu senior manager di e-commerce yang paling terkenal di Indonesia, yaitu Lazada. Halo Kak. Halo Dias, halo Sobat Ngulik, halo Fitri. ya, halo Kak. Kalau misalkan dibilang hebat, aduh, masih jauh dari hebat, banyak yang lebih hebat. Kita semua masih sama-sama belajar ya. Gimana, apa kabar semuanya? Baik nih Kak, Kak Fisi sendiri gimana nih Kak kabarnya? Baik, aku baik-baik aja. Agak nggak enak badan, biasa. Tapi so far so good. Bicara mengenai kabar nih Kak, boleh nggak sih Kak kita masuk nih Kak? Boleh nggak sih Kak di sini buat cerita lebih jauh tentang Kak Fisi ini mengenai educational background-nya, terus karir dahulunya, aktivitas saat ini Kak, dan mungkin sedikit Kak dari personal life Kak Fisi sendiri mungkin Kak? Oke, boleh. Halo Sobat Ngulik, namaku Frisi, tapi mungkin in short lebih gampang panggil aku Sisi ya. Aku sekarang kerja di Lazada dan dipercaya buat handle atau lead business development untuk general merchandise kategori di Lazada Indonesia. Dulu aku ambil S1 di Pajajaran University di Bandung, di Unpad. Itu udah lama banget, tapi belum lama, aku masih muda kok. Terus aku kerja, abis lulus aku sempat kerja di Unilever Indonesia, di MT programnya. Habis itu aku pindah ke beberapa company, sampai akhirnya aku ambil S2. Aku ambil MBA di Yonsei University. Waktu itu aku dapat scholarship dari Korea. Jadi habis ambil MBA, baru habis itu aku pindah kembali ke Indonesia dan kerja di Lazada Indonesia. Terus in terms of personal life, aku basically a wife and a mom sekarang. Aku punya anak, umur masih kecil, 4 tahun, cowok, lagi di KB. Begitu sih kayaknya so far. Wah, keren banget nih Kak Frisi, udah cantik, karirnya bagus, lulusan universitas dari Korea lagi, yang mungkin aja jadi impian dari Sobat Ngulik semua nih, terutama para pecinta drama Korea. Nah, kita jadi makin penasaran nih sama Kak Frisi. Nah, gini Kak, kenapa Kakak tertarik untuk berkarir sebagai business development? Mungkin Sobat Ngulik di rumah juga ada nih yang belum tahu mengenai business development itu seperti apa, perannya seperti apa, ruang lingkupnya, dan juga mungkin apa sih Kak benefit yang kita dapatkan ketika kita berkarir sebagai seorang business development? Oke. Mungkin kalau misalkan ditanya kenapa akhirnya aku ke business development, terutama di e-commerce, semua itu bermulai pada saat aku setelah selesai, so aku ke Unilever Indonesia kan. Di situ aku pegang MT marketing dan sales. Jadi di Unilever kan kita diputar-putar tuh kayak 6 bulan di field sales, terus 6 bulan di modern trade, habis itu di marketing, terus balik lagi kira-kira kita di mana yang sesuai dengan talent kita. Nah, di situ tuh aku menemukan bahwa aku suka banget sama dunia marketing and sales. Kayak aku suka bikin sesuatu tuh berkembang gitu, kayak bisnis tuh berkembang. Dan aku akhirnya menemukan bahwa aku suka banget nih sama dunia bisnis.
gitu basically. Dan aku suka banget sama consumer industry. Nah, makanya kalau misalkan more or less aku cerita tentang kayak perjalanan karir aku ambil opportunity di mana aku bisa mengembangkan diri aku di dunia sales and marketing. Jadi ketika aku pindah dari Unilever Indonesia, itu aku sempat dipercaya sama salah satu company itu buat nge-develop trade marketing bisnisnya dia. Habis itu aku pindah lagi ke Dettol, ke Reckitt Benckiser. Waktu itu aku pegang kategori marketing manager, handle Dettol. Waktu itu Dettol salah satu kategori yang paling gede di Reckitt Benckiser. Nah, jadi kalau misalkan dilihat overall dari perjalanan karir aku, di situ aku benar-benar pengen kalau kita ngomongnya enhance the skill dan expertise di dunia sales and marketing gitu. Jadi semua pengalamannya well rounded. Nah, terus ketika aku di Reckitt Benckiser, aku melihat nih kalau misalkan ternyata sebenarnya kalau dilihat marketnya Indonesia sendiri itu tuh dunia offline bisnisnya itu sudah hampir saturated gitu loh. Dan aku melihat bahwa di kedepannya there's a new channel, maaf ya aku menjadi mix gitu, there's a new channel yang kayaknya aku harus pelajari di situ gitu. Akhirnya aku lihat bahwa e-commerce ini jadi salah satu jadi future channel yang harus aku terjunin gitu. Apalagi ketika aku di Korea. Korea itu kan semuanya serba tech savvy kan. Jadi kayak semua sistem pakai teknologinya super advance gitu. Jadi kayak hal-hal yang sifatnya begitu tradisional atau enggak kayak kurang efektif itu kalau bisa tuh tidak terjadi gitu di sana. Jadi semuanya tuh benar-benar sistem yang ada di Korea itu efisien, efektif dan dibuild dari teknologi. Jadi makanya aku berpikir kalau misalkan setelah aku selesai MBA, ini aku nggak boleh nih balik ke offline channel karena dunianya itu udah berubah. Apalagi nanti di 5-10 tahun ke depan, kalau emang aku benar-benar suka dengan consumer industry, dunianya udah bukan lagi dunia offline channel gitu. Aku harus punya satu capabilities yang kira-kira bisa ngikutin perkembangan dunia. Jadi aku tuh skillnya nggak obsolete gitu. Jadi walaupun kelihatannya udah agak tua, tapi tetap mengikuti perkembangan zaman dan apa yang kita lakukan, apa yang kita karyakan itu relevan dengan apa yang terjadi di dunia sekarang gitu. Jadi kalau misalkan kita jadi leader, kita bisa kasih suggestion atau rekomendasi yang memang relevan dengan apa yang terjadi di dunia sekarang. Makanya akhirnya aku memutuskan ke dunia e-commerce. Sebenarnya kalau dilihat dari perjalanan karir aku di Lazada, aku nggak mulai dari business development. Aku mulai dari product operation. Ini mungkin teman-teman di IPB atau sobat-sobat ngulik di IPB kan banyak orang tekniknya ya kan? Benar nggak? Institut ya kan? Banyak orang tekniknya. Pasti banyak yang penasaran banget di produk atau mungkin kayak pengen berkecimpung di dunia produk. Itu juga salah satu yang aku pikirkan sebenarnya ketika aku selesai MBA. Aku ngelihat bahwa kalau misalkan aku pengen mengembangkan karir aku di dunia e-commerce, aku harus tahu nih tentang back end-nya. Aku harus tahu nih kira-kira kalau buka aplikasi e-commerce nih kenapa ya kok tampilannya seperti ini misalkan gampangnya. Terus kalau misalkan user journey-nya dari mulai orang ngeliat sampai dengan check out sampai dengan bayar itu tuh back end-nya seperti apa sih? Terus kira-kira challenge-nya seperti apa? Terus yang harus dilakukan seperti apa? Kalau misalkan aku suka dengan komersial dan aku pengen itu menjadi tujuan hidup aku untuk kedepannya, aku mesti tahu tuh back end-nya seperti apa. Jadi sebenarnya aku mulai dari product operation team di Indonesia gitu. Nah, baru setelah setahun aku mikir, oke, ini saat yang tepat buat aku balik ke passion aku, yaitu di sisi komersial. Makanya akhirnya aku sekarang berada di dunia business development. Kalau misalkan cerita tentang dunia business development, sebenarnya in short
itu kayak gimana caranya kita mengembangkan bisnis UKM yang ada di Indonesia. Tugasnya mulia banget kan. Tapi benar gitu, itu yang sehari-hari, yang hari-hari aku jalanin yang ada di Lazada. Karena kan sebenarnya tujuannya Lazada, visinya Lazada adalah dia pengen berkontribusi positif untuk pengembangan UKM yang ada di Indonesia. Dan seller-seller yang masuk ke Lazada, kayak penjual-penjual yang masuk ke Lazada, sebenarnya kan itu mereka adalah UKM yang ada di Indonesia kan. Nah, dengan kita membantu mereka untuk berjualan dan meningkatkan penjualannya di Lazada, itu kita menjalani visi yang benar-benar ingin dicapai oleh Lazada gitu, atau Alibaba, karena Lazada kan sudah di-acquire oleh Alibaba Group China gitu. Jadi more or less kayak gitu. Kalau misalkan ditanya apa tujuan akhirnya, karena aku ingin memiliki dampak positif. Aku ingin memiliki dampak positif untuk negara sendiri, dan juga apa yang aku lakukan bisa memberikan dampak positif buat sekitarku. Jadi aku pikir dengan aku berada di dunia business development, sebenarnya more or less apa yang aku kerjakan sehari-hari itu beririsan dengan passion aku dengan dunia e-commerce dan tujuan hidup aku yang aku inginnya memberikan dampak positif untuk society gitu sih. Keren banget ya Sobat Ngulik. Tadi kita udah dengerin dari pengalaman hebat dari Kak Sisi ini nih. Kak Sisi ini punya sebuah visi yang sangat jauh ke depan mungkin ya Kak. Baik itu untuk Kak Sisi sendiri atau untuk Indonesia. Nah, bicara mengenai visi Kak, kalau menurut Kakak, kemampuan atau skill apa sih yang harus kita persiapkan sebagai anak muda, sebagai mahasiswa yang ingin berkarir di bidang business development Kak? Oke. Yang pertama sebenarnya, yang pertama aku jelasin tentang tips rekomendasi atau suggestion ya ke anak muda yang sekarang. Ada dua hal yang penting sebenarnya. Be curious, jangan pernah berhenti buat cari tahu tentang suatu apapun. Dan yang kedua, be passionate. Cari tahu tentang kamu tuh yang sebenarnya tujuan hidup kamu tuh pengen kemana. Itu yang paling penting, dua hal. Kemanapun kamu bawa itu, kemanapun pasti kamu akan berkontribusi positif ya, di luar atribut-atribut positif yang lain ya. Tapi menurut aku itu dua hal yang cukup fundamental. Terus kalau misalkan skill-skill apa yang dibutuhkan di dunia business development, itu juga bisa applicable, tapi more or less tuh sebenarnya mungkin project management skill ya. Terus yang kedua adalah hitung-hitungan. Jadi sebenarnya business development itu aku bilang nggak begitu susah sih gitu, karena sebenarnya asal kita tahu jualan, kita bisa berjualan dengan baik, dan kita bisa memberi rekomendasi tentang bagaimana cara berjualan yang baik, itu udah cukup sebenarnya. Tapi kan kalau emang pengen benar-benar menjadi expert di situ, pasti banyak hal yang emang kita perlu telusuri atau cari tahu gitu. Kayak kalau menurut aku marketing skill, kemampuan kita memarketingkan sesuatu itu juga penting. Terus yang kedua analytical thinking dan critical thinking itu juga penting. Karena kan sebenarnya apalagi sekarang banyak startup kan di Indonesia kan gitu. Kalau kita terjun ke dunia startup itu tuh kayak nggak ada guidance yang jelas kita tuh harus ngapain gitu. Sedangkan marketnya sendiri tuh cukup wild, kayak banyak kayak chaos. Kadang tuh sistemnya juga belum jelas gitu kan. Kecuali kalau misalkan kita berkecimpung di company yang udah established, itu kan kayaknya SOP-nya udah jelas banget. Tapi kalau startup kan nggak seperti itu. Nah, critical thinking dan analytical thinking itu jadi dua hal yang fundamental yang harus dimiliki oleh orang yang ingin berkecimpung di dunia startup atau dunia startup. Mungkin Lazada bisa dibilang bukan startup banget gitu, tapi tetap dia masih di Indonesia tuh belum segede, mungkin kalau compare ke Unilever kayak di atas 70 tahun kan belum sampai segitunya kan, jadi banyak hal yang masih perlu diimprove.
Nah, dua skill itu juga penting sih. Jadi misalkan kayak kita jadi tahu, oh ini orang kan emang pengen tujuannya gedein bisnis kan. Kira-kira apa sih yang harus dilakukan? Dia harus ngapain dulu? Terus habis itu nextnya harus ngapain? Terus saya harus ngapain untuk mengembangkan SOP-nya? Terus ini kayaknya apa yang kita jalanin so far kurang bagus nih. Terus kita kayaknya harus ubah di sisi bagian mananya. Nah, itu kan sebenarnya kalau misalkan kita punya critical thinking dan analytical thinking yang bagus, itu bisa ngebantuin support perjalanan karir teman-teman. Terus kalau misalkan dari sisi business development sendiri dan business development di Lazada, mungkin business development itu beda-beda ya di setiap company. Tapi kalau misalkan di e-commerce seperti Lazada, itu biasanya kita bagi ke dalam dua subdivision di business development. Yang pertama itu dari ada orang yang akuisisi sellernya, terus yang kedua ada orang yang melakukan inkubasi dari seller-seller ini. Nah, kedua subdivision itu punya skill set requirement yang sudah beda-beda gitu. Kalau untuk akuisisi itu yang paling dibutuhkan adalah selling skill. Gimana kita ngejual Lazada, visinya Lazada, dan kayak ngejual sistem yang kita punya supaya seller-seller baru atau UKM itu bisa ikutan di Lazada gitu. Dan mereka percaya bahwa ketika mereka masuk ke Lazada, mereka bisa berkembang as a business. Terus kalau dari sisi inkubasinya sendiri, mungkin yang dibutuhkan adalah project management. Karena kita kan punya matrix sendiri kan, matriksnya e-commerce itu cukup jelimet banyak hal yang emang kita harus ukur, kayak apa, CTR, ARPU, terus apa, basket size, terus kayak kalkulasi GMV-nya juga bukan cuma sekedar dari price plus unit yang kejual, tapi kan juga kita perlu lihat IPV-nya berapa, UV-nya berapa, kayak berapa orang yang mengunjungi si website, terus berapa banyak orang yang mengunjungi si tokonya dia, terus berapa banyak orang yang scroll down sampai berapa page, terus habis dia scroll down dia jualan atau enggak, conversion rate-nya berapa, terus kayak tiap kali dia convert, terus kira-kira setiap kali transaksi itu dia ngejual berapa kali unit. Nah, banyak kan jelimet kan. Jadi seorang incubation team itu biasanya mereka benar-benar butuh project management skill dan analytical thinking sih. Itu dua hal yang paling penting menurut aku. Nah, gitu Sobat Mulik. Jadi kita tuh harus kepo. Yang pertama kita harus jadi orang yang kepo, yang mau terus belajar, dan juga yang kedua be passionate. Jadi kita harus punya tujuan dalam hidup kita. Nah, tadi juga ada skill-skill yang dibutuhin buat business development, yang terutamanya tuh project management sama analytical thinking dan critical thinking, karena kita tuh harus membangun sistem dari bisnis itu sendiri, gitu ya Kak? More or less bisa dibilang seperti itu sih. Nah Kak, kalau bicara soal pandemi nih Kak, mungkin ada beberapa perubahan gitu kan Kak? Nah, bagaimana sih Kak shifting di dunia kerja saat ini, terutama di Lazada itu sendiri? Dan mungkin boleh diceritain Kak, bagaimana impact-nya terhadap bisnis itu sendiri? Oke. Kalau misalkan dengan pandemi seperti ini, sebenarnya dunia teknologi itu justru growing, karena demand-nya semakin tinggi kan. Ada banyak hal yang membatasi kita semenjak pandemi itu berjalan. Jadi kayak sekarang kita mungkin kalau misalkan atau mengubah cara kita melakukan hidup sehari-hari. Misalkan dulu kalau belanja harus ke pasar, atau mau belanja sayur harus ke pasar gitu, atau enggak ke supermarket harus pengen ngumpul-ngumpul bareng teman-teman, terus pengen mau beli makanan pengen ngumpul-ngumpul sambil hangout. Tapi kalau sekarang kan nggak bisa kayak gitu kan. Terus kalau untuk membeli barang-barang kebutuhan kan mostly dilakukan secara online. Nah, disitulah teknologi itu cukup berperan di dunia pandemi seperti ini gitu, di masa-masa pandemi seperti ini. Jadi kalau misalkan ditanya bagaimana kondisi bisnis di dunia e-commerce, sebenarnya semakin bagus, semakin berkembang.
karena sekarang kebutuhannya itu di situ, gimana semua behavior masyarakat berubah dari yang tadinya semua dilakukan secara offline akhirnya ke online gitu. Kalau dari sisi kerja di Lazada sendiri sih, so far kita kerja full work from home. Jadi kita nggak ke kantor, jadi kita kerja benar-benar full work from home. Karena kan sebenarnya kita kerja di e-commerce kan, semua dilakukan secara online gitu. Kecuali memang mungkin dari sisi tim logistik yang memang harus kirim barang ke consumer gitu. Tapi di luar itu kalau misalkan semua bisa dilakukan secara online, dan karena kita juga adalah technology company, makanya so far cara kita kerja pun dilakukan secara work from home gitu. Baik Kak, jadi semuanya dilakukan secara work from home ya Kak. Nah itu tuh sebuah tantangan baru bagi kita, bagi semua orang gitu ya Kak. Nah menurut Kakak sendiri Kak, tantangannya seperti apa sih Kak yang menurut Kakak dalam kondisi paling sulit yang bisa Kakak temui di pekerjaan dalam digital development ini Kak? Oke. Mungkin tantangannya apa ya? Yang sebenarnya sih menurut aku ini adalah satu kondisi positif. Jadi aku enjoy sih so far kalau kerja dari rumah seperti ini. Nah, kalau tantangannya, kalau kita punya tim kan. Nah, kita punya tim itu kan kita nggak bisa kontrol, mungkin kita nggak bisa kontrol 100% seperti kita kerja di office atau di kantor gitu. Jadi karena semuanya benar-benar based on trust. Jadi kalau misalkan kerjanya secara work from home ini ya gimana caranya kita benar-benar ngejaga trust atau kepercayaan satu dengan yang lain. Kalau misalkan, aku kerja nih gitu, I make something, I create something, I do something, and I result something gitu. Terus yang kedua mungkin tantangannya adalah kalau dari segi dunia business development, kalau dulu kan kalau kita pengen ketemu sama klien atau ketemu sama potential company, mungkin kita meetingnya face to face. Nah kalau sekarang itu ya jadinya kita nggak bisa lakukan secara face to face, atau kalau ada offline event itu biasanya kita pending dan kita ganti ke online kayak gitu. Tapi di sisi lain sebenarnya nggak apa-apa sih, karena kalau memang kita kayak ketemu klien, dan biasanya kliennya pun itu juga kayak global kan. Jadi head office-nya itu biasanya bukan di Indonesia juga gitu loh. Jadi sebenarnya kalau kita meeting pasti akan dilakukan secara online gitu. Terus yang ketiga mungkin lebih ke working hours-nya. Mungkin kadang jadi tidak terbatasi gitu. Biasanya kan kalau work from office kita biasanya kerja dari jam berapa sih? Datang ke kantor jam 9, terus pulang kantor mungkin jam 6 gitu misalnya ya. Kalau di e-commerce nggak seperti itu. Pulang kantor jam 6. Nah, terus kalau sekarang kan karena semua orang kerja dari rumah, jadi mungkin bisa aja tuh chat datang kayak jam 10 malam, jam 11 kayak gitu. Atau misalkan kayak kita masih kerja sampai jam 1 pagi, itu kayak hal udah biasa gitu. Apalagi kalau di product team ya. Kalau di product tuh kayaknya karena kita kerja bareng sama orang China, karena kan orang teknologinya semua dari Alibaba. Nah itu biasanya mungkin juga karena perbedaan waktu, atau juga karena memang load-nya yang begitu besar. Jadi kadang-kadang tuh jam 3 atau 4 pagi orang masih chatting bisa aja gitu. Gitu sih. Oke Kak, jadi sebenarnya perubahannya itu jadi lebih tantangannya jadi gimana caranya kita untuk work life balance gitu ya Kak, karena bisa aja waktunya tuh jadi berlebihan kayak gitu. Tapi ada sisi positifnya juga, kita jadi bisa ketemu bareng keluarga kayak gitu. Nah, mungkin Kak, kan setiap manusia itu pernah mengalami pasang surut dalam hidupnya ya Kak. Nah, Kakak sendiri pernah nggak sih Kak mengalami titik terendah dalam hidup Kakak, dan gimana strategi Kakak untuk mengatasi hal tersebut?
Oke. Titik terendah dalam dunia itu pasti sih. Itu sesuatu yang emang pasti terjadi dan akan terjadi. Jadi jangan berharap hidup kita lurus-lurus aja gitu. Kecuali kita pengen stay on the current state gitu. Atau nggak pengen berkembang mungkin ya. Tapi ya nggak tahu sih, kan orang beda-beda. Itu pasti ada cara kita untuk pada saat titik terendah itu datang ke dalam hidup. Biasanya kan titik terendah itu datang ketika kita menemukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan. Jadi kita ekspektasinya misalkan kita pengen A, B, C, D, ternyata karena ada challenge yang seperti apa, akhirnya kita nggak bisa tuh mencapai A, B, C, D itu sendiri gitu. Kalau misalkan bagaimana saya kayak cope with that things, itu biasanya saya balik lagi sih. Sebenarnya balik lagi. Jadi kayak pause your life for a while. Jadi kayak sejenak nih, pause bentar. Terus coba pikirin sebenarnya tujuan hidup kita seperti apa, dan lihat dari gambaran besar atau big picture yang sebenarnya terjadi itu kira-kira akan pengaruhinya seperti apa sih. Terus is it bad or not? How bad it is kalau misalkan emang kita ngerasa itu buruk. Terus yang kedua, kita pikirin kira-kira kalau memang situasinya seperti ini, apa sih yang kita pelajarin. Terus supaya nggak kejadian di masa depan, itu apa yang perlu kita antisipasi. Sebenarnya ketika kita berada di titik terbawah dalam hidup kita, itu adalah opportunity atau kesempatan kita untuk mendewasakan kita sendiri sih. Jadi kan jangan takut, badai pasti berlalu. Ya kan, jangan takut, badai pasti berlalu. Tapi yang penting keep moving on. Jadi jangan pernah stop ketika kayak sesuatu tidak berjalan sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Jangan pernah berhenti. Pause nggak apa-apa, tapi just keep moving on gitu sih. Jadi begitu sobat ngulik, badai pasti berlalu. Dimanapun kita menghadapi situasi yang kita pasti akan mendapatkan makna atau suatu hal yang bisa kita pelajari. Nah Kak, sebagai mahasiswa nih, mungkin kita itu sering sekali mengalami gejolak, Kak, apalagi mengalami namanya titik rendah, Kak. Nah mungkin kita meminta saran atau pesan dari Kakak kepada para mahasiswa dan juga para fresh graduate, baik itu kesan untuk umum atau mungkin untuk sukses berkarir di bidang business development, Kak. Oke, biasa mahasiswa itu titik terendahnya biasanya karena apa? Pertanyaanku itu. Kebanyakan tuh kita mengalami hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi, Kak, mengenai nilai atau mengenai sosialnya, dan juga mungkin sedikit percintaan ya, Kak. Oke. Nilai dan percintaan ya. Mungkin ada tiga hal kali ya, karena kan setiap case-nya kan beda-beda. Yang pertama, kalau soal nilai, to be honest, aku juga anak yang lumayan ambi sih dulu gitu. Kayaknya IPK tuh harus di atas 3,5. Kalau nggak di atas 3,5 tuh aku bisa nangis banget gitu. Jadi aku dulu waktu kuliah ambil banget, ikut organisasi juga, jadi IPK harus 3,5, terus kayak hidup tuh kayak nggak berhenti gitu. Aku tuh bisa tidur jam malam, jam 12 malam, gara-gara harus ngerjain tugas, harus belajar, plus harus ngerjain beberapa project yang ada di organisasi itu waktu dulu. Aku dulu ikut ISEC, aku nggak tahu sih di PB itu ada ISEC atau enggak. Ada, Kak. Ada kan? Nah, aku tuh dulu tuh sibuk banget tuh sama ISEC itu. Nah, aku ambil banget tuh dulu. Nah, kalau nilai sih udah pasti. Kadang mungkin kayak, aduh, nilainya bukan A nih, gitu. Kalau dulu sih aku kayaknya nggak, gimana ya, nggak menjadikan hal tersebut tuh sesuatu yang kayak, aduh aku mati nih nilainya nggak A gitu. Ya udah, keep moving on gitu. Kalau misalkan ada remedial, ya udah jalanin aja remedial. Toh sebenarnya bigger picture-nya kan aku pengen sukses di masa depan. Pertanyaannya, apakah nilai itu jadi hal yang cuman menentukan tingkat kesuksesan di masa depan? Iya atau enggak? Enggak kan? Enggak juga sih, enggak juga, Kak.
belum tentu terjadi gitu loh. Belum tentu, banyak hal yang sebenarnya mempengaruhi orang bisa sukses di masa depan. Jadi nggak semerta-merta karena nilai. Jadi menurut aku kalau misalkan stres karena nilai tidak sesuai dengan ekspektasi, ya keep moving on, cari cara gimana caranya buat improve nilai tersebut. Kalau ada remedial ya ambil remedial, kalau ada kelas ya ambil kelas lagi buat ngubah nilai tersebut. Atau enggak kayak kalau emang ngerasa kita nggak bisa, ya berarti cari temen yang bisa, terus belajar bareng temen itu. Intinya sih sebenarnya never stop, terus jangan diem aja, tetap cari solusinya seperti apa. Toh anyway, kemampuan kita dalam memecahkan masalah itu sebenarnya nanti akan sangat berguna di masa depan, ya kan? Jadi kita perlu latihan tuh dari mulai sedini mungkin terutama kayak pas kita masih kuliah, ya udah latihan aja caranya menyelesaikan masalah, dimulai dengan masalah hidup kita itu sendiri seperti apa. Terus yang kedua, kalau masalah percintaan, aku nggak pernah punya situasi percintaan yang indah kayaknya waktu kuliah. Aku waktu kuliah itu bukan orang yang menarik kayaknya kalau menurut aku ya, dari sisi tampilan gitu. Cupu banget, bener-bener aduh nggak menarik deh kayaknya cowok tuh. Kalau misalkan ngeliat siapa tuh Sisi, aku kayaknya nggak mau deh jadi pacarnya gitu, nggak tertarik. Aku nggak tahu ya kalau misalkan putus cinta seperti apa, karena tuh biasa aku nggak pernah putus cinta waktu kuliah. Tapi mungkin kalau untuk orang yang kayak merasa dirinya kurang cantik atau kurang menarik buat kayak banyak orang yang datang ke kita dan pengen jadi pacar kita, it's not the end of the world sih. It's not the end of the world. Kalau aku mungkin dari sisi wanita kan. Nah, kalau dari sisi pria mungkin bisa dimirip-miripin gitu. Tapi menurut aku sebenarnya tahu dari wanita sendiri, ketika kita fokus dengan apa yang bisa kita tingkatkan, capability kita, skill kita, terus cara kita melihat sesuatu, cara kita memiliki perspektif akan sesuatu gitu, dan fokus di situ, do not worry, kamu akan punya pasangan yang emang benar-benar sesuai dengan kondisi ketika kamu udah berkembang gitu, baik dari sisi maturity, baik dari sisi cara melihat sesuatu, dari persepsi, terus kayak dari diskusi dengan pasangan kamu. Maksudnya intinya sebenarnya in short, intinya kalau kamu meningkatkan quality kamu, toh kamu akan mendapatkan partner yang memiliki quality yang seimbang. Itu sih. Jadi jangan stres kalau misalkan pas masa kuliah ini nggak punya pacar atau nggak ada yang tertarik gitu. Nah, dari sisi cowok juga menurut aku mungkin mirip-mirip ya. Mungkin karena aku perspektifnya dari sisi wanita, mungkin aku nggak paham 100%. Tapi secara gambaran besarnya, kalau kamu pria, terus di masa-masa kuliah ini kamu dinilai tidak menarik, dan kayak nggak worth it buat dijadiin pacar, atau nggak punya duit buat ngedate sama orang impian kamu, jangan stres. Kamu fokus aja sama tingkatin quality kamu di masa kuliah ini. Karena begitu kamu selesai kuliah, terus habis itu kamu fokusin buat kembangin diri kamu dari sisi capability, dari sisi kerjaan, karir, dari sisi financial, kamu bisa attract a more beautiful woman. More beautiful woman tuh in terms of nggak cuman dari sisi look ya, tapi dari sisi cara berpendapat, cara diskusi, personality, kamu akan attract more quality woman gitu. Jadi jangan takut. Terus kalau misalkan hal yang ketiga, dari sisi karir, kan kalau mahasiswa kan kayaknya stres kalau nggak bisa masuk ke company yang dia inginkan gitu kan. Betul kan? Kalau menurut aku sih jangan berhenti di situ gitu. Kamu nggak diterima sekarang, kamu cari tahu karena apa? Apakah karena saya kurang networknya? Apakah
kira-kira skill saya kurang, apakah saya dinilai kurang dalam ABCD, cari tahu kenapa. Setelah kamu cari tahu, ya habis itu kamu cari tahu gimana caranya supaya bisa solve the problem. Apakah misalkan interview skillnya aku jelek nih gitu, ya udah kamu cari cara gimana caranya supaya kamu bisa tingkatkan interview skill, atau enggak kamu gak punya network yang sesuai dengan company yang kamu inginkan. Coba cari cara di LinkedIn kan, karena ada LinkedIn kan, dunia teknologi. Ya kamu bisa tuh ngecek kira-kira orang yang kerja di LinkedIn tuh profilnya seperti apa. Terus mungkin gak sih ada salah satu orang yang di sana yang kira-kira kelihatan menurut kamu karirnya bagus dan bisa ngebantu kamu buat berkembang gitu, atau enggak bisa kasih insight tentang di dalam tuh seperti apa, yang dibutuhkan seperti apa, terus saya harus ngapain. Nah, lebih ke kayak gitu. Banyak hal kan sebenarnya yang bisa kita cari tahu buat memecahkan masalah tersebut gitu. Jadi menurut aku sih jangan berhenti, tapi keep moving on, cari isunya di mana, habis itu pecahkan masalahnya. Gitu sih menurut aku. Itu dia Sobat Ngulik, jangan khawatir di masa depan, dan kita harus tetap semangat, tetap menginspirasi diri, dan tentunya kita harus tetap berjuang. Nah, mungkin terakhir Kak, apakah Kakak punya sedikit pesan-pesan untuk Sobat Ngulik nih yang tertarik di bidang digital development Kak? Mungkin dari teman-teman ada yang tertarik dan juga berminat Kak. Oke. Kalau tertarik dan berminat untuk dunia business development, tipsnya seperti apa? Maksudnya gitu? Ya Kak, pesan-pesan untuk para Sobat Ngulik ya. Oh, pesan-pesan. Oke. Kalau tertarik dengan dunia business development, mungkin simpelnya coba kecil-kecilan aja dagang. Buka online shop, kecil-kecilan dagang. Terus habis itu coba jalanin si online shop itu dan cari cara supaya gimana supaya dia besar gitu. Nah, terus kalau misalkan berhasil, kalau ternyata emang apa yang kamu tingkatin itu berhasil, dan semakin lama semakin besar, ya berarti kamu udah punya sense tuh in the business development di situ sebenarnya. Jadi kalau kamu emang pilihan ya sebenarnya, mau nggak mau lanjutin bisnisnya dan pengen kerja di dunia business development, skill-skill yang seperti itu atau pengalaman yang seperti itu benar-benar bisa membantu kamu sih sebenarnya di dunia business development. Kalau menurut aku gitu. Oh ya, jadi untuk buat Sobat Ngulik yang pingin untuk berkarir di dunia bisnis development, kita tuh harus tahu dulu bisnis itu tuh cara kerjanya seperti apa, dari segi marketing, produk, agar kita bisa mengembangkan bisnis tersebut gitu. Nah, Sobat Ngulik, gak kerasa nih podcast kita udah mau selesai aja. Nah, jangan lupa ya buat tonton terus Ngopi Podcast di channel kesayangan kita semua, yaitu YouTube Himpunan Profesi Center of Management, dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Nah, Sobat Ngulik juga bisa dengerin podcast ini di Spotify-nya Future Star nih. Nah, nantikan terus ya episode selanjutnya. Aku Fitri dan juga rekan aku Dias. Ya. Pamit dulu. Terima kasih banyak pada waktunya. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Visi atas sama-sama. Sama-sama, semoga berguna ya. Ya, sangat insightful banget hari ini nih Kak, obrolan kita. Ya, semoga berguna. Sukses ya buat semuanya. Terima kasih Kak. Yo, sama-sama. Jadi sekian Sobat Ngulik episode kali ini. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Bye. Bye. Dah. Terima kasih untuk Sobat Ngulik yang udah ngedengerin Ngopi Podcast kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap stay tune di Ngobrol Penuh Inspirasi selanjutnya. Bye-bye.